Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menjalankan satu tugas tanggungjawab kita, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan kultum singkat yang berjudul Nikmatnya Ibadah Puasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi manusia, jalan satu-satunya meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Bulan yang dimana seluruh amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana yang menjadi istimewa, yang menjadi agung, sebagaimana kita harus menyambutnya dengan sukaria dan bergembira. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW berbunyi, Man fariha bidukhuli ramadhana haramahullah jasadahu ala nar. Barang siapa yang merasa gembira atas kehadirannya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa menurut Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, puasa itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama, puasa orang umum, yakni puasa yang hanya sekedar menahan makan dan minum. Yang sekedar menahan makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, puasa orang khusus, yakni tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, puasa orang khusus di atas khusus, yakni orang yang berpuasa yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak menahan anggota badannya melakukan perbuatan dosa, tapi senantiasa dimanapun dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kenikmatan dari tingkatan-tingkatan puasa ini, kita perlu memahami beberapa poin bagaimana agar kita mencapai kenikmatan puasa yang sebenarnya, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan seluruh anggota-anggota badan kita dari berbuat dosa dan maksiat. Poin-poin yang utama ialah, yang pertama, kita harus menahan perkataan kita dari perkataan yang sia-sia, mulai dari berbohong, ghibah, namimah, dan lain-lain yang menimbulkan perkataan yang sia-sia, yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang kedua, menahan otak kita dari perpikiran negatif dan kotor. Yang ketiga, menahan hati kita dari menimbulkan segala gudang penyakit hati, mulai iri hati, ujub, sombong, dengki, hasad, dan lain sebagainya, yang membuat hati kita kotor dan membuat puasa kita menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, menahan telinga kita dari mendengarkan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, menahan mata dari melihat yang sia-sia, menahan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menahan tangan kita dari memukul orang lain dan mengambil hak orang lain. Yang keenam, menahan kaki kita
dari melangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari tempat-tempat perkara yang menjadi dosa dan maksiat. Yang ketujuh, menahan hawa nafsu kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila poin-poin ini kita hindari, maka insya-Allah puasa kita menjadi sempurna dan bernilai ibadah yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kembali kepada hari yang fitri nanti, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita sebagaimana kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.